Halo sahabat guru Indonesia dimanapun Anda berada, saya Antonius Andina Kunya SAG. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPG Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Saat ini saya sedang melaksanakan praktek pengalaman lapangan atau yang disebut PPL di UPTD SD Negeri Lewahim. Tepatnya berada di Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik sahabat guru Indonesia, selamat menyaksikan tampilan saya berikut ini. Terima kasih. Baik, selamat pelajaran. Silakan duduk. Baik, apa kabar ini? Baik. Baik tidak? Baik. Sehat? Sehat. Hari ini kita akan belajar tentang aku pribadi yang unik. Aku pribadi yang unik. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, kita mengawalinya dengan berdoa. Jadi Bapak Guru minta salah satu anak pimpin kita dalam doa. Oke, terima kasih anak Kira. Kita tentukan sepakat anak Kira dulu ya. Bapak Guru mau cek punya kehadiran dulu. Oke, hari ini kita belajar tentang aku pribadi yang unik. Sekarang Bapak Guru mau minta masing-masing memperkenalkan diri. Tahu cara untuk perkenalkan diri begitu? Tahu. Satu dari perempuan. Coba perkenalan diri, sampaikan nama saya, biasa dipanggil ini, saya tinggal di mana, saya lahir, tempat tanggal lahir. Bapak Guru minta 2 orang, satu laki-laki dan satu perempuan. Laki-laki sampai berani untuk perkenalkan diri. Dan itu sebagai perkenalan diri, identitas diri untuk anak-anak. Baik anak-anak, sekarang Bapak Guru mau tanya. Anak laki-laki, kamu bangga tidak jadi anak laki-laki? Bangga tidak jadi anak perempuan? Bangga. Iya. Harus bangga sebagai anak laki-laki maupun sebagai anak perempuan. Mengapa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan? Sama-sama di bumi, apalagi? Sama-sama saling menghormati, apalagi? Kenapa dari Tuhan menciptakan harus ada laki-laki, harus ada perempuan? Supaya apa? Laki-laki dan perempuan apa? Saling membantu, apalagi? Saling menjaga, apalagi? Saling mengasihi, apalagi? Saling menolong. Oke, pintar semuanya. Mengapa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan? Jadi yang anak-anak jawab itu tidak salah, semuanya benar. Supaya mereka saling melengkapi, saling mengasihi, saling menolong, saling menjaga, saling membantu. Itu tujuannya. Kalau tidak baik manusia itu hidup seorang diri saja. Baik, sekarang kita lihat kegiatan inti. Sudah lihat gambar di sini, anak-anak sudah lihat. Lihat. Gambar bagian kiri adalah gambar seorang anak laki-laki. Coba yang termasuk anak laki angkat tangan. Oke. Gambar bagian kanan adalah anak perempuan. Mana yang anak perempuan? Oke. Baik. Menurut anak-anak, kira-kira dia mirip dengan siapa? Kalau Maria mirip dengan siapa? Biasa kalau udah dulu, mau mirip dengan ini, sama dengan ini. Biasa orang Maria mirip dengan siapa? Kakak siapa? Oh, Maria. Bapak pun juga Maria mirip dengan Bapak Nando. Kalau Andy mirip dengan siapa? Andy, betul. Andy mirip dengan Bapak dulu. Kemarin Ibu lihat, Ibu berbeza Ibu juga ini mulut anak kok. Nah, itu kan ini mirip dengan Bapak. Hah? Lihat ke sini.
Rudi mirip dengan siapa? Biasa orang Rudi mirip dengan siapa? Betul, Rudi mirip dengan batu. Jadi ada macam-macam pandangan manusia. Ada yang kebanyakan orang yang laki-laki itu lebih berharga, lebih derajatnya lebih tinggi. Kalau perempuan tukang di tempat di dapur sana, jadi di depan laki-laki. Laki-laki dan perempuan itu punya hak yang sama, kedudukan yang sama. Antara laki dan perempuan itu sama, karena keduanya laki-laki dan perempuan adalah ciptaan. Ya, laki-laki dan perempuan itu ciptaan Tuhan yang memiliki keistimewaan, yang memiliki keistimewaan yang khusus, istimewa. Jadi Tuhan mengendaki agar laki-laki jangan merasa dia lebih tinggi daripada perempuan. Tuhan mengendaki agar laki-laki dan perempuan itu saling menghormati, seperti yang kamu saling melengkapi, saling mengasihi, saling mencintai. Itu tujuan Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan itu saling melengkapi. Karena laki-laki dan perempuan adalah citra dan gambar dan rupa Allah. Baik, sekarang kita mau mendalami tentang, kita lihat lagi tentang keunikan fisik atau badan atau jasmani. Nah, ada peringkat di sini. Ada program bagi dalam 2 kelompok, tapi Bapak Guru sudah bagi dalam 3 kelompok karena mereka perempuan 4 orang, 1 kelompok, kamu laki-laki berapa? 7 orang, tapi bagi dalam 2 kelompok. Jadi sekarang 1 orang yang menjadi juru tulis, kasih keluar 1 kertas, 1 kelompok 1 kertas, kasih keluar kertas tengah. Perempuan juga 1 orang saja yang akan tulis. Siapa yang mau tulis? 1 kelompok 1 orang. 1. Kamu 1 kelompok 1 orang, tentukan kamu sepakat siapa yang tulis. Ima. Di sini. Berio. Kelompok perempuan. Koba. Oke. Sekarang tugasnya kelompok laki-laki. Laki-laki tuliskan ciri-ciri fisik dari perempuan. Ciri-ciri fisik anak perempuan. 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini, dan seterusnya. Oke. Sebaliknya anak perempuan, tuliskan ciri-ciri fisik anak laki-laki. Diskusi, saling memberikan jawaban, dikasih masukan supaya teman bisa tulis. Ayo, perempuan kerja sudah. Nah, mulai kerja. Ayo diskusi, kerjasama, coba. Tugas kelompok cukup. Sekarang masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok 1, kelompok perempuan. Ya, yang mau di kelompok perempuan silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok perempuan. Tepuk tangan. Ya. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2 dari kelompok laki-laki mempresentasikan hasil diskusi mereka. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Ayo presentasikan hasil diskusi mereka. Suara besar ya. Oke, baik, tentu untuk kelompok 3. Sekarang kita mau keunikan dari fisik dan psikis antara anak laki-laki dan anak perempuan.
Keunikan fisik antara anak perempuan dan anak laki-laki. Ayo, kalau anak perempuan apa? Apa nih? Kulit kuning, Halus. Apa lagi? tulang lebih kecil, Apa lagi? pinggang lebih besar, rambut panjang, Kalau anak laki-laki kulit cenderung kasar, kasar, tulang lebih besar, pinggul lebih kecil, rambut pendek. Apa nih? Berotot. Kita lihat ciri-ciri psikis. Lihat nih. Keunikan psikis antara anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, lihat. Kalau anak perempuan apa? Lebih senang tinggal di rumah. Apalagi? Suka apa nih? Bersolek atau dandan, hias diri, pakai make up tuh, bibir merah, catok rambut. Nah, apalagi? Suka merawat rumah dan dia lebih suka merawat rumah, lebih urus bunga, tanaman dia. Kalau laki-laki apa? lebih senang keluar. Lebih senang keluar rumah, betul atau tidak? Betul. Apalagi? Betul, tampil apa adanya. Kalau apalagi? Suka membuat atau membangun sesuatu. Jadi baik. Jadi setelah kita melihat, kita mendengar hasil yang anak-anak sudah berikan, baik dari segi ciri-ciri fisik anak laki-laki maupun anak perempuan dan ciri-ciri sifat dari anak laki-laki ataupun anak perempuan. Semua jawaban yang diberi, yang dipresentasikan oleh anak-anak itu semuanya benar. Jadi fisik itu, laki-laki itu apa? Rambut pendek, dia berkumis, punya jenggot, berotot, tulang yang besar. Kalau perempuan rambut panjang, tulangnya kecil, kulitnya halus, pinggulnya besar. Jadi antara anak laki-laki dan anak perempuan, keunikan fisiknya itu berbeda, selalu berbeda. Karena anak kembar sekalipun tetap berbeda, sehingga seseorang itu disebut unik. Kita ini memiliki bentuk wajah rupa yang unik, istimewa dan tidak ada duanya. Tidak ada beda, tidak ada duanya dibandingkan dengan orang lain. Saya tetap saya tidak sama dengan orang lain. Jadi kita juga memiliki keunikan dalam segi selain psikis, selain tubuh, selain badan, selain jasmani. Kita juga memiliki keunikan dalam segi sifat, karakter, kejiwaan atau psikis yang sudah kalian jawab itu. Seseorang memiliki sifat baik, ramah, dan sabar. Sedangkan yang lain mungkin memiliki sifat agak spontan, semangat, tetapi kadang-kadang ceroboh. Nah, sifat seseorang tidak pernah akan sama persis dengan sifat orang lain. Kita akan melihat ada keunikan yang lain juga, yaitu keunikan apa nih? Keunikan kemampuan atau bakat. Dan anak-anak, siapa yang memiliki bakat bermain musik? Ada tidak yang memiliki bakat bermain musik, kemampuan bermain musik? Kemampuan main bola, bakat main bola. Bakat memasak. Bakat menyanyi. Yang punya kemampuan bernyanyi. Ada. Kemampuan menari. Ada. Oke. Jadi semua kemampuan bakat yang kita miliki itu mengandalkan tenaga, mengandalkan kekuatan atau fisik. Kalau berkaitan dengan kemampuan bakat atau talenta itu mengandalkan tenaga. Tetapi ada juga kemampuan yang lebih mengandalkan kekuatan otak atau pikiran dan hati. Misalkan kemampuan untuk berpikir, berkehendak, merenung, berdoa dan sebagainya.
itu adalah keunikan kemampuan atau bakat. Kita akan lihat satu keunikan lagi. Ada satu keunikan lagi, yaitu keunikan pengalaman. Sekarang kita lihat keunikan pengalaman. Seperti yang Pak Guru sudah jelaskan tadi, keunikan pengalaman itu setiap orang punya pengalaman yang berbeda. Misal, kamu lihat di sini, tempat dan tanggal lahir. Tadi Pak Guru sudah suruh kamu perkenalkan diri itu adalah sebuah pengalaman. Tempat dan tanggal lahir berbeda. Permainan yang disukai juga pasti berbeda. Itu kan pengalaman. Apalagi nama-nama teman sepermainan masa kecil. Setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda. Sekarang kita lanjut pada kita mau masuk dalam pendalaman kitab suci. Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 31 tentang kisah penciptaan. Berfirmanlah Allah, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Jadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Oke, baik. Setelah kita menonton video yang menceritakan tentang kisah penciptaan, di sini ada beberapa pertanyaan. Coba kita lihat. Apa yang diceritakan dalam teks? Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia laki-laki dan manusia perempuan. Yang kedua, apa keunikan manusia menurut kisah yang telah kita nonton? Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Iya. Jadi betul, manusia merupakan gambar dan rupa Allah. Itu. Jadi apa yang diceritakan dalam teks kitab suci bab 1 dari kitab Kejadian bab 1 ayat 20 sampai 31 yang telah kita nonton bersama videonya itu apa? Manusia diciptakan Tuhan sebagai laki-laki dan perempuan. Mereka memiliki keunikannya masing-masing. Manusia laki-laki dan perempuan diciptakan secara berbeda, baik dari segi fisik maupun psikis, agar saling melengkapi. Yang kedua, apa keunikan manusia menurut kisah itu? Manusia merupakan citra, gambar atau rupa Allah yang mulia. Rangkuman keunikan fisik, ya. Keunikan fisik. Setiap orang keunikan fisik yaitu setiap orang memiliki bentuk dan rupa wajah yang berbeda satu dengan yang lain. Anak kembar pun tetap khas atau berbeda. Oke. Jadi doa syukur yang ungkapan syukur yang sudah ditulis dalam bentuk doa itu nanti dilaksanakan di mana? Rumah. Di rumah. Oke. Baik, kita untuk hari ini sekian sampai di sini. Kita lanjutkan minggu depan. Sebelum kita pulang, mari kita tutup pelajaran kita dengan doa.